Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah pandemi ini kita harus berhati-hati ya kawan-kawan untuk selalu jaga kesehatan, jaga jarak. Karena pandemi sudah mulai sangat lumayan ganas ya. Karena satu hari aja berita hari ini 30.000 orang sudah terinfeksi, satu harinya sudah terinfeksi virus itu ya. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan semua yang nonton channel ini, yang subscribe channel ini terhindar dari segala macam penyakit. Amin ya robbal alamin. Jadi di kesempatan kali ini kawan-kawan saya akan membagikan pengalaman saya bagaimana saya berawal dari menanam 2 buah pohon durian musangking dan hingga saya sekarang mempunyai lumayan banyak bibit ya. Ini bibit-bibit durian saya ini yang sudah siap dijual atau siap ditanam. Jadi saya ceritakan dari awal. Pertama-tama saya cuman mempunyai 2 bibit musangking. Kemudian kemudian saya mempunyai kendala ya. Saat itu saya pure hanya untuk menanam durian ya, tidak ada berniat untuk memperbanyak sampai sekarang ini. Jadi kemudian karena adanya kendala dana ya atau uang yang saya punya untuk menanam lebih banyak lagi durian-durian, jadi saya memutar otak bagaimana caranya untuk mengembangkan durian musangking yang saya punya yang 2 itu menjadi banyak ya, sehingga saya tidak mengeluarkan lagi biaya untuk bibit tanaman ya. Jadi seperti itu, awalnya seperti itu kawan-kawan, hingga sampai saat ini bibit saya alhamdulillah udah lumayan banyak dan saya pun alhamdulillah bisa menjual bibit durian yang saya udah kembangkan ya. Jadi di samping saya punya bibit untuk saya tanam, kemudian saya mempunyai income dari penjualan bibit. Jadi seperti itu. Jadi untuk itu saya ingin berbagi kepada kawan-kawan, ayo mari kita manfaatkan kesempatan yang ada. Apalagi sekarang-sekarang ini kita lebih banyak di rumah, apalagi kawan-kawan misalnya yang punya aktivitas yang sekarang serba dibatasi, ayo kita manfaatkan waktu yang ada untuk berkreativitas. Dan salah satunya yang saya rekomendasikan pada video ini yaitu memperbanyak bibit durian untuk kita tanam sendiri ataupun untuk kita jual yang menjadi income untuk kita sendiri, tambah duit dapur buat istri ataupun buat keperluan kawan-kawan semua. Nah kawan-kawan, jadi bagaimana sih cara memulai untuk bisnis ini atau usaha kecil-kecilan ini ya. Tapi ya lumayan omsetnya kawan-kawan. Satu pohon aja saya jual 75.000 ya. Ini termasuk murah ya kalau di sini. Jadi kalau di Belitung ini seukuran ini bisa dijual 150 tuh. Ini apalagi ini udah cabangnya udah ini ya. Udah penjuru mata angin, kemudian nih. Tuh udah gede-gede ya. Jadi ini saya jual 75.000 kawan-kawan. Jadi ini sedikit mungkin lebih murah ya dari orang-orang yang jual di kota ya, karena saya ini letaknya di desa, jadi ada pertimbangan transport juga untuk kawan-kawan yang beli ke tempat saya. Jadi untuk memulai bisnis ini kawan-kawan, pertama-tama saya akan bagikan. Pertama-tama adalah kita harus memastikan varietas yang kita beli varietas awal ya maksudnya. Harus kita perhatikan varietas yang kita tanam awal untuk indukan durian yang kita sambung nanti benar-benar varietas asli ya, atau varietas original durian yang kita beli maksud ya. Contoh misalnya kita ingin memperbanyak durian musangking ya. Jadi kita harus pastikan dulu ini benar varietas musangking apa bukan gitu. Jangan sampai nanti kita tanam dan sudah bisa kita perbanyak dari indukan yang kita beli tadi, tahu-tahu bukan musangking, kan kita udah rugi waktu ya kawan-kawan. Udah rugi waktu, rugi uang, dan rugi segalanya. Kemudian setelah varietas sudah kita tentukan, sudah benar-benar valid, durian misalnya durian musangking udah benar-benar valid. Nah
hal yang dilakukan selanjutnya, kita tidak usah beli banyak. Yang kedua, kita nggak usah beli banyak indukan. Kita jangan terlalu ngotot. Kita sesuaikan kantong kita aja. Jadi yang kedua, kita sesuaikan kantong untuk membeli indukan. Setelah varietasnya valid, kita beli, dan jangan terlalu banyak ya. Sabar aja. Jadi misalnya kayak saya kemarin, saya beli 2 aja varietas Musangking. Kemudian saya tanam sekitar 1 tahun kawan-kawan, dia udah bisa diambil kawan-kawan. Udah bisa diambil entrestnya. Tuh, saya ingat sekali waktu itu saya beli 2, kemudian saya tanam 1 tahun, sudah saya ambil entrestnya, sekalian saya melakukan pruning. Jadi di satu sisi kita bisa merawat durian tadi yang udah kita tanam, kemudian kita pruning dan kita bisa ambil entrestnya untuk kita sambung. Nah, kemudian yang ketiga adalah kawan-kawan menyiapkan tanah yang menurut kawan-kawan subur ya. Biasanya tanah yang subur itu tanah yang bagian atas. Dan kawan-kawan bisa juga memanfaatkan organik yang ada, pupuk-pupuk organik yang ada di sekitar kawan-kawan. Jadi kalau seandainya di tempat kawan-kawan banyak kohe kambing atau sekam padi yang bisa kita gunakan, kawan-kawan bisa ambil itu ya untuk menunjang media tanam yang nanti kita siapkan seperti ini. Tuh, ini saya gunakan, ada kohe kambing juga, ada ampas limbah kelapa sawit juga ya. Tuh, jadi kita serba gratis ya. Kohe kambing biasanya nggak terlalu mahal, ada yang kadang-kadang dikasihkan ya, juga ada yang dijual. Kemudian kalau limbah-limbah kelapa sawit, kalau di sini gratis ya, tinggal kita ambil ya. Nah, yang selanjutnya adalah persiapan seedling. Seedling itu batang bawah yang akan kita gunakan untuk menempel atau menyambung durian yang sudah kita siapkan induknya. Jadi kawan-kawan bisa berburu biji durian yang bakal dibikinkan seedling di kebun-kebun durian ya pada saat masa panen raya durian. Biasanya itu nggak dijual kawan-kawan, gratis kalau di tempat kita. Jadi semampunya kita aja, kita tinggal pergi ke kebun durian masyarakat, biasanya yang tradisional itu ya, durian-durian kampung. Nah, kita bisa berburu biji durian di sana. Kalau memang seandainya kita punya uang lebih, cukup istilahnya kita menyuruh yang punya pohon durian untuk mengumpulkan biji. Jadi kita gak usah repot-repot, tinggal seandainya udah terkumpul, nah kita bayar aja, hitung-hitung bantu petani durian ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini seedling ini sudah saya pindahkan ke polybag yang seukuran ini, kira-kira berapa senti ya, sekitar segini lah. Nah, kita persiapkan aja polybag yang sebesar-besar ini kawan-kawan. Nah, suatu saat kita ada yang beli kan, jadi kita bisa memuat banyak bibit ya, ketimbang kita gunakan polybag yang sangat besar. Jadi di ukuran seedling seperti ini sebenarnya udah bisa ditempel kawan-kawan. Nih, saya lebih memilih sambung tempel atau okulasi. Kenapa? Karena memang okulasi itu bagi saya, kita gak diburu-buru waktu ya. Terus kemudian kalau memang gagal, biasanya lebih mudah untuk kita sambung lagi duriannya. Tuh, tempel ini udah siap ditempel ya kawan-kawan. Kemudian untuk perawatan, menurut saya untuk perawatan usaha durian ini sangat mudah sekali ya. Bibit durian ini sangat mudah sekali. Kita cukup menyiapkan insektisida, kemudian fungisida dan pupuk daunnya. Gitu, cukup itu aja ya. Kemudian kalau ada lebih, kita bisa gunakan pupuk kimia seperti NPK ya. Cukup itu saja untuk menunggu durian datangnya para calon pembeli ya, seperti itu. Saya agak muluk-muluk karena memang media tanahnya tadi udah kita kasih pupuk kandang ataupun pupuk organik lainnya. Jadi gak banyak-banyak ini ya, gak banyak-banyak tambahan lagi kawan-kawan. Kemudian selain di pupuk juga kita harus rutin mengecek kelembapan, terus tingkat kekeringan tanah pada bibit kita ya, supaya bibit kita selalu tercukupi dalam airnya ya. Jadi seperti itu kawan-kawan, sangat mudah sekali ya. Modalnya sekitar berapa sih dulu ya? Saya beli bibit sekitar 150.000 satu pohon dulu. Kemudian saya beli 2, dan dari 2 pohon itu sudah sebanyak ini kawan-kawan. Alhamdulillah udah
lumayan banyak saya jual untuk bibit durian ini. Jadi sangat mudah sekali bagi kawan-kawan yang udah, apalagi yang udah punya pohon-pohon indukan ya. Jadi tinggal seperti yang saya sebutkan tadi, berburu biji durian di kebun orang, kemudian kita semai, kemudian setelah usianya pas untuk diokulasi, kita okulasi. Jadi selain kita menunggu pohon duriannya berbuah, nah kita bisa menghasilkan bibit durian. Jadi apa namanya, waktu menunggu pohon durian kita berbuah, kita sudah bisa menghasilkan ya. Apalagi durian kita udah berbuah ya, kemudian orang-orang datang ke kebun kita melihat durian kita udah berbuah, pasti mereka biasanya kepo ya. Wah, ini bibitnya di mana? Nah, itulah saat-saat kita apa namanya? Saat-saat kita ya, ini bibit kita pasti laku keras. Jadi seperti itu kawan-kawan. Oke, mungkin segitu aja video saya kali ini. Maaf ya bila dalam penyampaian di video ini agak kurang bagus gitu ya, kurang berkenan di hati kawan-kawan. Saya mohon maaf karena keterbatasan saya. Saya ingin berbagi kepada kawan-kawan semua apa-apa yang sudah saya lakukan, pengalaman yang sudah saya lakukan. Semoga hal-hal yang tadi saya sebutkan bermanfaat bagi kawan-kawan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan kawan-kawan subscribe berarti kawan-kawan dukung channel ini untuk lebih berkembang lagi. Oke, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.